Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Di tahun ajaran yang baru, saya berharap Anda sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada video kali ini yang akan membahas mengenai sejarah peminatan. Oke, kita sama-sama saksikan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pertama di kelas 12 sejarah peminatan, di mana materi pertama itu kita akan membahas mengenai bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, mungkin sudah bukan hal yang aneh lagi, atau mungkin sudah menjadi hal yang umum di masyarakat Indonesia bahwasannya sudah mengetahui kapan Indonesia merdeka. Nah, kita sama-sama tahu bahwasannya Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di mana ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, itu mempunyai banyak rintangan yang harus dilalui. Bahkan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pun juga sama. Rintangan yang datang itu bertubi-tubi. Indonesia merdeka telah memenuhi syarat yang dibutuhkan, yaitu secara de jure, di mana Indonesia sudah memiliki pemerintahan, wilayah, rakyat, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika Indonesia merdeka itu belum mempunyai pengakuan secara de facto. Apa itu pengakuan secara de facto? Pengakuan dari dunia internasional. Nah, sehingga apa? Karena Indonesia belum mempunyai pengakuan secara de facto, maka negara-negara asing, terutama negara-negara yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua, itu datang ke Indonesia untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Nah, Jepang pada Perang Dunia Kedua itu merupakan pihak yang kalah, sehingga wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang yang ada di Asia Pasifik itu diambil alih oleh pihak sekutu, seperti itu. Nah, rintangan itu yang harus dihadapi Indonesia ketika baru saja merdeka. Nah, kita masuk ke negara pertama yang menjadi negara yang mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka atau sebuah negara yang berdaulat, yaitu Indonesia mendapat pengakuan dari Mesir. Nah, Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Nah, Mesir menjadi negara pertama yang bisa dikatakan mengakui kedaulatan Indonesia, seperti itu. Hal itu juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Mesir pada waktu itu yang bernama Kamil Abdurrahim Bey. Mereka menyampaikan dukungan kepada Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Nah, kemudian Mesir juga menjadi pelopor memprakarsai perundingan yang terjadi di lingkungan Liga-Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian hasil dari perundingan tersebut, mereka sepakat untuk mendukung Indonesia. Nah, salah satu tokoh yang memegang peran penting dalam diplomasi antara Indonesia dengan Mesir itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini terkenal dengan sosoknya yang sangat cakap dalam berdiplomasi, seperti itu. Nah, kemudian pemerintah Mesir akhirnya menyatakan atau mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947. Nah, Mesir menjadi negara pertama yang membuat harapan untuk bangsa Indonesia menjadi sebuah negara itu akan terwujud, seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Muim. Dia merupakan konsulat jenderal Mesir
datang ke Yogyakarta pada tanggal 13 sampai 16 Maret 1947. Nah, tujuan kedatangan dari konsul jenderal Mesir ini adalah untuk menyampaikan hasil dari perundingan yang dilakukan oleh Liga Arab. Nah, Liga Arab yang ikut serta dalam perundingan tersebut adalah Arab Saudi, Irak, Iran, Suriah, dan lain sebagainya. Nah, perundingan Liga Arab tadi itu sepakat mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia juga salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi masih ada rasa kekeluargaan secara keagamaan seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 ditandatangani sebuah perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir, di mana delegasi dari Indonesia atau dari Mesir dahulu adalah Mahmud Fahmi Nokrasi. Sedangkan delegasi dari pihak Indonesia itu ada 4 orang. Yang pertama ada Haji Agus Salim, ada A.R. Baswedan, ada Nazir Pamuncak, dan ada H.M. Rashidi. Nah, H.M. Rashidi ini nanti di kesempatan berikutnya itu menjadi Duta Besar RI pertama untuk Mesir. Nah, dengan adanya perjanjian persahabatan tadi itu Indonesia diberikan kesempatan untuk mendirikan kedutaan besar di Mesir. Itu salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara yang merdeka atau mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, itu salah satu bentuk dari Mesir terhadap Indonesia. Seperti itu. Jadi di sini Mesir menjadi negara pertama yang mendukung kedaulatan Indonesia. Nah, kita lanjut ke negara yang kedua, yaitu pengakuan kedaulatan dari negara India. Baik Indonesia maupun India itu sama-sama negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang, sedangkan India itu dijajah oleh Inggris. Nah, Indonesia pada waktu itu memberikan sebuah bantuan kepada India yang dikenal dengan sebutan India Rice, yaitu memberikan bantuan pangan sebesar 500.000 ton beras yang pada waktu itu India sedang kesulitan bahan pangan. Nah, hal tersebut dipelopori oleh Sultan Syahrir. Dalam pandangan dari Sultan Syahrir, bantuan Indonesia ke India itu adalah bersifat politik, di mana Sultan Syahrir mencoba untuk menarik perhatian dari dunia internasional. Dan kebetulan India menjadi negara yang nanti pada akhirnya mendukung kemerdekaan Indonesia secara penuh dan sangat menentang adanya agresi militer Belanda yang kedua, yang dinilai cukup kejam seperti itu. Kemudian India menjadi pelopor atau prakarsa diadakannya konferensi Inter-Asia atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan konferensi New Delhi 20 sampai 25 Januari 1949 yang diketuai oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Nah, peserta dari konferensi tersebut itu adalah Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Irak, Iran, Australia, Afghanistan, Selandia Baru, Yaman, Nepal, dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, tadi bantuan yang diberikan Sultan Syahrir itu ternyata mendapatkan feedback yang luar biasa hebat. Kenapa tidak? Dengan bantuan tersebut, India menjadi negara kedua yang mendukung kedaulatan Indonesia di tengah maraknya agresi militer Belanda yang kedua pada waktu itu. Nah, hal tersebut membuat strategi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir itu berhasil. Nah, selanjutnya tadi sudah dilakukan yang namanya konferensi New Delhi yang beranggotakan beberapa negara yang ada di Asia. Kemudian hasil dari konferensi New Delhi itu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB oleh Jawaharlal Nehru pada tanggal 28 Januari 1949. PBB pun mengeluarkan sebuah resolusi. Nah, resolusi PBB ini untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Nah, 3 pokok resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang pertama adalah segera untuk melakukan gencatan senjata.
Jadi baik Indonesia maupun pihak Belanda itu harus melakukan gencatan senjata sesegera mungkin. Yang kedua, PBB meminta Belanda untuk membebaskan tawanan politik Republik Indonesia yang termasuk di dalamnya ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena pada waktu itu ibu kota Indonesia adalah Yogyakarta yang sedang diserang oleh Belanda pada agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI yang merupakan pengganti dari KTN, Komisi 3 Negara, seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana pengakuan yang diberikan dari negara Mesir maupun dari negara India terhadap kemerdekaan Indonesia. Cukup besar pengaruhnya bagi Indonesia apa yang dilakukan oleh dua negara tadi. Nah, jadi kita bisa bilang atau bisa dikatakan harus berterima kasih kepada dua negara tersebut karena menjadi dua negara pelopor sehingga Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang merdeka secara de facto maupun de jure, seperti itu. Nah, video pada kesempatan kali ini cukup sekian. Kita akan kembali berjumpa dalam video-video kita yang berikutnya yang masih akan membahas sekitar sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Akhir kata, apabila ada salah kata dan salah pengucapan atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan jalan cerita sejarah yang sebenarnya, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi di kolom komentar, seperti itu. Nah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, salam historia.